Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, wilayah Kabupaten Probolinggo termasuk salah satu wilayah yang populer dengan adanya kontribusi dari para cendekiawan Muslim. Salah satunya adalah Kiai Hasan Genggong. Pribadi yang sederhana, cerdas, ramah, suka menolong, tokoh agama dan pengarang kitab-kitab untuk pembelajaran bagi masyarakat dalam memperdalam agama Islam saat itu. Nama asli beliau adalah Muhammad Hasan. Akan tetapi kalangan masyarakat akrab memanggilnya dengan nama Hasan saja dan dengan nama kecil Ahsan. Beliau dilahirkan di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Probolinggo pada tanggal 23 Agustus 1843 atau 27 Rajab 1259. Berikut ini adalah riwayat pendidikan Kiai Haji Hasan Genggong. Pendidikan pertama beliau diperoleh dari keluarganya sendiri. Sedari kecil, beliau dididik langsung tentang ilmu dasar agama seperti membaca Al-Quran, nahwu, shorof, dan takrib oleh kedua orang tuanya. Berbekal rasa ingin tahu dan haus di bidang ilmu pengetahuan, saat Kiai Hasan memasuki usia 14 tahun, mulai mondok di pesantren Sukun Sari, Pohjentrek, Pasuruan, di bawah naungan Kiai Muhammad Tamim. Setelah merasa cukup menuntut ilmu di Sukun Sari, Pohjentrek, Kiai Hasan menyampaikan keinginannya kepada Kiai Tamim untuk melanjutkan menuntut ilmu di Pondok Bangkalan, Madura. Karena rasa disiplin, taat, dan juga kegigihan yang mengiringi kepribadian beliau, Kiai Hasan tidak hanya belajar atau mengaji saja di sana, tetapi beliau juga mengabdikan diri beliau selama 32 tahun lamanya. Ketika seseorang telah merasakan buah manis dari mencari ilmu, maka tidak akan ada rasa bosan dalam dirinya untuk terus-menerus mencari dan berada dalam majelis ilmu. Begitu pula dengan Kiai Hasan. Selepas belajar sekaligus mengabdikan diri dengan kurun waktu yang terbilang tidak sebentar, tiada hentinya beliau haus akan sebuah ilmu. Beliau melanjutkan pengembaraannya menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus melanjutkan belajar dan memperdalam ilmu agama selama 3 tahun. Kepribadian yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasan lebih cenderung kepada ekstrovert yang selalu mendatangi masyarakat, komunikasi secara persuasif, percaya diri yang berorientasi kepada pencapaian secara teori dan implementasi, sehingga berdampak pada masyarakat yang meneladani pribadi Kiai Haji Muhammad Hasan. Kiai Haji Muhammad Hasan memberikan atribut kepahlawanan atau kemampuan untuk memimpin secara luar biasa di atas rata-rata, dan mereka melakukan tindakan memuji kepribadian karismatik dari pemimpin tersebut. Kiai Haji Muhammad Hasan memiliki akhlak yang sangat baik sejak kecil. Beliau selalu taat dan rajin menjalankan perintah-perintah Allah, memiliki rasa tanggung jawab dan amanah, sampai saat beliau mengaji di berbagai pondok yang beliau rantaui. Beliau selalu taat dan amanah kepada guru-guru beliau. Tidak heran Kiai Haji Muhammad Hasan digelari sebagai Al-Arif Billah, yakni karena kekaromahannya. Kiai Hasan adalah orang yang benar-benar khusyuk dalam melakukan amalia sehari-hari. Salah satu kebiasaan beliau yang tidak bisa dilepaskan pada diri beliau adalah bangun malam untuk beribadah dan tidak luput dalam bersilaturahmi kepada masyarakat untuk mengembangkan ajaran Islam, sehingga hubungan kekeluargaan terjalin dengan baik antara keluarga Kiai Hasan, masyarakat, dan santri didiknya, serta kebiasaannya dalam bersedekah kepada fakir miskin. Salah satu hal yang unik juga dari Kiai Hasan adalah beliau selalu gelisah ketika masih memiliki sisa uang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kiai Hasan senantiasa membagikan semua sisa uangnya tersebut kepada orang-orang sekitarnya seperti tetangga, fakir miskin, dan lain-lain. Menurut beliau, beliau tidak akan dapat tertidur dengan nyenyak ketika beliau masih memiliki sisa uang. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Maka jangan risaukan diri ketika tidak punya persediaan uang untuk hari esok.
karena rezeki esok pun juga sudah ada bagiannya masing-masing. Pada tanggal 10 Syawal 1374 Hijriah atau 10 Juni 1955 Masehi, beliau terserang penyakit dan semakin memperparah keadaan. Tepat pada pukul 20.30 WIB, tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah atau 11 Juni 1955 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dan dikebumikan di makam keluarga pesantren Zainul Hasan Genggong, Penjaraan, Probolinggo.